Woi, mic lu mungkin nggak? Mic lu. Oh iya, Halo semuanya, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Investment dengan anggota kelompok dengan saya sendiri, Marcelino Samuel, dan David Rivaldo. Dengan poin pembahasan yang akan dibawakan, yang pertama ada investasi tetap atau bisnis, yang kedua investasi perumahan, yang ketiga investasi persediaan. Investasi tetap bisnis, harga sewa modal. Perusahaan menyewa modal dengan tingkat sewa R dan menjual outputnya dengan harga tertentu. P. Biaya real dari satu unit modal untuk perusahaan produksi adalah RP. Manfaat nyata dari satu unit kapital adalah produk marginal dari kapital MPK output tambahan yang diproduksi dengan satu unit kapital lagi. Produk marginal modal menurun seiring dengan jumlah modal naik. Semakin banyak modal yang dimiliki perusahaan, semakin sedikit unit tambahan. Modal akan menambah outputnya untuk memaksimalkan laba. Perusahaan menyewa modal sampai produk marginal modal turun menjadi sama dengan harga sewa real. Gambar di samping menunjukkan equilibrium di pasar sewa untuk modal. Untuk alasan yang baru saja dibahas, produk marginal modal menentukan permintaan melengkung. Kurva permintaan miring ke bawah karena produk marginal modal rendah. Ketika ketika tingkat modal tinggi, kapan saja jumlahnya modal dalam perekonomian adalah tetap, sehingga kurva penawarannya vertikal. Penyewaan sebenarnya harga modal menyesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Untuk melihat variabel apa yang mempengaruhi harga sewa equilibrium, banyak ekonom menganggap fungsi produksi Cobb-Douglas sebagai perkiraan yang baik tentang bagaimana ekonomi aktual mengubah modal dan tenaga kerja menjadi barang dan jasa. Fungsi produksi Cobb-Douglas adalah seperti rumus yang ada di layar, di mana Y adalah output, K adalah modal, L adalah tenaga kerja, A adalah parameter yang mengukur level teknologi, dan A adalah parameter antara 0 dan yang mengukur modal bagian output. Produk marginal modal untuk fungsi produksi Douglas adalah seperti rumus yang ada di bawah. Ungkapan ini mengidentifikasi variabel yang menentukan harga sewa sebenarnya. Ini menunjukkan hal berikut. Semakin rendah persediaan modal, semakin tinggi harga sewa real modal. Semakin besar jumlah tenaga kerja yang digunakan, semakin tinggi harga sewa real modal. Semakin baik teknologinya, semakin tinggi harga sewa real modal. Peristiwa yang mengurangi stok modal atau meningkatkan lapangan kerja atau meningkatkan teknologi, meningkatkan harga sewa real equilibrium modal. Biaya modal. Selanjutnya, pertimbangkan perusahaan persewaan. Perusahaan ini seperti perusahaan persewaan mobil, hanya membeli barang modal dan menyewakannya. Karena tujuan kami adalah untuk menjelaskan investasi yang dibuat oleh perusahaan persewaan. Kita mulai dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya memiliki modal. Manfaat memiliki modal adalah pendapatan yang diperoleh dengan menyewakannya kepada pihak perusahaan produksi. Perusahaan persewaan menerima harga sewa real dari RP modal untuk setiap unit modal yang dimilikinya dan disewakan biaya memiliki modal lebih kompleks. Untuk setiap periode waktu itu menyewakan satu unit modal, perusahaan persewaan menanggung 3 biaya. Yang pertama, ketika sebuah perusahaan persewaan meminjam untuk membeli satu unit modal, ia harus membayar bunga pinjaman. Jika PK adalah harga beli satu unit modal dan I adalah nominalnya suku bunga, maka IPK adalah biaya bunga. Perhatikan bahwa biaya bunga ini akan sama bahkan jika perusahaan persewaan tidak harus meminjam. Jika perusahaan persewaan membeli satu unit modal menggunakan uang tunai, ia kehilangan bunga yang bisa diperoleh dengan menyimpan uang tunai ini di bank. Baik kasus biaya bunga sama dengan IPK. Poin yang kedua, sementara perusahaan
persewaan menyewakan modal, harga modal bisa mengubah. Jika harga modal turun, perusahaan rugi karena aset perusahaan memiliki jatuhnya nilai. Jika harga modal naik, keuntungan perusahaan karena perusahaan aset telah meningkat nilainya. Biaya dari kerugian atau keuntungan ini adalah DPK. Atau minusnya tandanya adalah di sini karena kita mengukur biaya bukan manfaat. Yang ketiga, sementara modal disewakan, ia mengalami kausan yang disebut penyusutan. Jika D adalah tingkat depresiasi, bagian dari nilai kapital yang hilang per periode karena kausan, kemudian biaya depresiasi dolar adalah DPK. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya David Rivaldo, dipersilakan. Penentuan investment. Sekarang pertimbangkan keputusan perusahaan rental tentang apakah akan menambah atau mengurangi stok modal. Untuk setiap unit modal, perusahaan memperoleh pendapatan real R per P dan beruang biaya real. Keuntungan real per unit modal adalah profit rate sama dengan revenue kurang cost, seperti rumus di bawah. Next. Karena harga sewa dalam equilibrium sama dengan produk marginal modal, kita dapat menulis tingkat keuntungan seperti rumus di bawah. Kita sekarang dapat melihat insentif ekonomi yang ada di balik perusahaan rental keputusan investasi. Keputusan perusahaan mengenai stok modalnya, yaitu apakah akan menambah atau membiarkannya terdepresiasi, gantung pada apakah memiliki dan menyewakan modal menguntungkan. Next. Sekarang kita juga dapat melihat bahwa pemisahan kegiatan ekonomi antara perusahaan produksi dan persewaan, meskipun guna untuk mengklarifikasi pemikiran kita, tidak diperlukan untuk kesimpulan kita mengenai bagaimana perusahaan memilih berapa banyak yang diinvestasikan. Untuk perusahaan yang menggunakan dan memiliki modal, manfaat dari unit tambahan modal adalah produksi marginal modal dan biaya adalah biaya modal. Seperti perusahaan itu memiliki dan menyewakan modal. Perusahaan ini menambah stok modalnya jika produk marginal melebihi biaya modal. Dengan demikian kita bisa menulis di bawah. Next. Investasi residensial. Keseimbangan stok dan aliran pasokan. Ada dua bagian model. Pertama, pasar untuk stok yang ada di rumah menentukan harga keseimbangan perumahan. Kedua, harga rumah menentukan aliran investasi residensial. Panel A dari gambar di samping menunjukkan bagaimana harga relatif P per H, PH per P perumahan ditentukan ditambang oleh penawaran dan permintaan untuk stok rumah yang ada. Next. Perubahan permintaan perumahan. Ketika permintaan perumahan bergeser, harga equilibrium perumahan berubah. Dan perubahan ini pada gilirannya mempengaruhi investasi residensial. Kurva permintaan untuk perumahan bergeser karena ledakan ekonomi meningkatkan pendapatan hasil permintaan untuk perumahan. Pertambahan jumlah yang besar permungkinan imigran juga meningkatkan permintaan bukan perumahan. Dari gambar menunjukkan bahwa pergeseran permintaan secara ekspansif meningkatkan equilibrium harga. Next. Niche market menunjukkan bahwa kenaikan harga perumahan meningkat
penduduk investasi awal. Salah satu penting perumahan adalah tingkat bunga real. Banyak orang mengambil pinjaman hipotek untuk membeli rumah mereka. Suku bunga adalah biaya pinjaman. Bahkan tidak sedikit orang yang tidak perlu meminjam untuk membeli sebuah rumah akan merespon tingkat bunga. Karena tingkat bunga adalah tulang biaya untuk menyimpan kekayaan mereka di perumahan daripada menyimpan di bank. Penurunan tingkat bunga karena itu meningkatkan permintaan perumahan, harga perumahan, dan investasi perumahan. Next. Penentu penting lainnya dari permintaan perumahan adalah ketersediaan kredit. Kita sudah mendapatkan pinjaman, lebih banyak rumah tangga membeli rumah mereka sendiri, dan mereka membeli yang lebih besar dari yang seharusnya, sehingga meningkatkan permintaan perumahan. Ketika kondisi kredit menjadi ketat, lebih sedikit orang yang membeli sendiri rumah atau berdagang dengan yang lebih besar, dan permintaan akan perumahan turun. Contoh dari fenomena ini terjadi selama dekade pertama 2000-an. Di awal dekade ini suku bunga rendah dan hipotek mudah diperoleh datang. Next. Banyak rumah tangga dengan sejarah kredit yang dipertanyakan disebut subprime peminjam. Bisa mendapatkan hipotek dengan uang muka kecil. Tidak heran baru-baru ini pasar perumahan meledak. Harga rumah naik dan investasi perumahan kuat. Namun beberapa tahun kemudian menjadi jelas bahwa situasi telah menjadi 10 di luar kendali. Karena banyak dari peminjam subprime ini tidak dapat mengikuti pembayaran dari hipotek mereka. Next. Ketika suku bunga naik dan kondisi kredit ketat tenet, permintaan perumahan dan harga perumahan mulai turun. Gambar di samping mengilustrasikan pergerakan harga perumahan dan perumahan baru selama periode ini ketika pasar perumahan ditolak pada tahun 2007 dan 2008. Hasilnya adalah penurunan yang signifikan. Next. Investasi persediaan. Investasi inventaris barang yang disisihkan bisnis untuk disimpan pada saat yang sama dapat diabaikan dan sangat penting. Ini adalah salah satu yang kecil komponen pengeluaran rata-rata sekitar 1% dari PDB. Namun volatilitasnya yang luar biasa membuat menjadi pusat studi tentang fluktuasi ekonomi. Di dalam resesi, perusahaan berhenti mengisi persediaan mereka saat barang dijual, dan investasi persediaan menjadi negatif. Dalam resesi yang khas, lebih dari setengah penurunan pengeluaran berasal dari penurunan investasi persediaan. Next. Alasan untuk menyimpan persediaan. Persediaan melayani ini banyak tujuan. Mari kita bahas secara luas beberapa motif yang dimiliki perusahaan untuk menyimpan persediaan. Salah satu penggunaan persediaan adalah untuk memperlancar tingkat produksi dari waktu ke waktu. Pertimbangkan sebuah perusahaan yang mengalami ledakan dan kegagalan sementara dalam penjualan. Next. Dengan menyesuaikan produksi agar sesuai dengan fluktuasi penjualan, perusahaan mungkin mereka merasa lebih murah untuk memproduksi barang pada tingkat yang tetap. Ketika penjualan rendah, perusahaan memproduksi lebih dari yang dijual dan memasukkan barang tambahan ke dalam persediaan. Ketika penjualan tinggi, perusahaan memproduksi lebih sedikit daripada yang dijual dan mengeluarkan barang dari persediaan. Motif untuk menyimpan persediaan ini disebut perataan produksi. Next. Alasan kedua untuk menyimpan persediaan adalah karena memungkinkan perusahaan untuk beroperasi lebih efisien. Untuk eceran misalnya, bisa menjual barang dagangan lebih efektif jika mereka memiliki barang untuk ditunjukkan kepada pelanggan. Perusahaan manufaktur menyimpan persediaan suku cadang untuk mengurangi waktu yang diperlukan
jalur peralatan dimatikan ketika mesin rusak. Dalam beberapa hal, kita bisa melihat persediaan sebagai faktor produksi. Semakin besar persediaan yang dimiliki perusahaan, semakin banyak output yang dapat dihasilkannya. Next. Alasan ketiga untuk menyimpan persediaan adalah untuk menghindari kehabisan barang ketika penjualan tiba-tiba tinggi. Perusahaan seringkali harus membuat keputusan produksi sebelum mengetahui tingkat permintaan pelanggan. Untuk misalnya, penerbit harus memutuskan berapa eksplor buku baru cetak sebelum mengetahui apakah buku itu akan populer. Next. Thank you. Ya, selesailah presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan kiranya presentasi ini dapat memberi wawasan kepada kita semua. Terima kasih, salam sejahtera.